Gimana, udah banyak yang masuk? Udah, Bang. Lanjut lagi nih. Tadi sampai sini ya, Pak? Mau dilanjutin? Iya. Oke. Iya. Lanjut ya, teman-teman. Oke, siap. Ya itu tadi intinya, kita harus tahu, terus bisa baca potensi kita pertama, lalu potensi anak-anak kita atau siswa-siswa kita di sekolah. Karena kita kan calon guru semua nih. Ya. Kita bisa baca, bisa menyalurkan, bisa mengembangkan. Siapa tahu nanti mereka bisa jadi atlet nasional, atlet-atlet yang berprestasi, dan itu salah satu jasanya kita. Gitu. Ya, contoh tuh si Dina tuh jadi orang hebat kan sekarang tuh. Cantik, pinter, hebat, gitu kan. Itu salah satunya. Begitu, ya. Lanjut Dina. Next. Ya, ciri-ciri olahraga kesehatan, ya, mudah diikuti siswa. Ya, mudah diikuti siswa, intensitasnya nggak terlalu berat, ya kan. Nyaman, aman, lalu menjangkau semua dari atas kepala sampai kaki, ya, berkontinus, berkesinambungan. Contohnya sih kayak senam misalkan, ya, aerobiknya tuh jogging, senam, jalan santai. Yang paling asik sebetulnya sih senam aerobik atau senam apapun itu yang sifatnya bersama, jadi kena dengan sosialnya, ya, dengan sosialnya kena, lalu ya bisa bikin enjoy, kita lupa dengan sesaat dengan masalah-masalah kita. Kalau udah masuk ke senam itu kita bisa fun-nya dapet, gerakannya optimal. Yang penting gerakannya ketika ini harus diperhatikan juga nih buat teman-teman guru semuanya. Anak-anak kita biasanya nih ya, kalau SD atau SMP SMA sih udah ada semua kebetulan, ketika ada senam dan gerakannya tuh agak-agak mulai atau agak-agak itu biasanya tuh males mereka. Udah mulai malu, udah mulai ogah-ogahan. Nah itu, kita harus bisa masuk ke relung-relung hatinya mereka. Ini bukan buat lucu-lucuan atau buat gaya-gaya, enggak. Senam ini gerakannya harus optimal karena ada fungsinya, ada manfaatnya. Kalau ketika kita stretch begini, dianya cuma gini aja, apa manfaatnya? Kita bisa jelasin ke mereka. Gitu loh. Cirinya bagaimana sih? Optimal gerakannya, semangatnya ada, ya kan? Gerakannya optimal, kontinuitasnya jalan, udah itu fun-nya dapat. Ketika mereka jalan semua optimal tapi nggak ada fun-nya, nggak pakai hatinya, nggak ada senang-senangnya, itu nggak apa namanya, nggak maksimal hasilnya. Kita masih punya PR buat itu, ya. Anak-anak fun dulu, olahraga kesehatan masuk lagi olahraga rekreasi, apalagi di SD itu. Kita nyari yang fun, anak-anak tuh fun dulu, bukan bisa dulu, bukan hebat dulu, enggak, tapi fun dulu, dapat fun-nya dulu, mereka dapat enjoy-nya dulu, lama-lama kan terbawa, gitu loh, terbawa, lama-lama akan bisa. Jadi kalau saya buat kalimat itu, bisa karena terbiasa. Kayak kita makan aja, makan ke mulut kan, mau lampunya dimatiin, mau mata yang ditutup, kita ambil makanan tetap aja ke mulut, ya kan? Karena itu apa? Terbiasa. Sama olahraga begitu. Saya punya pembiasaan di sekolah, datang pagi, kita buat pembiasaan baca buku, literasi. Itu lama-lama, awalnya susah. Dibiasain setiap harinya. Lama-lama terbiasa, nggak usah disuruh lagi, udah dijalankan. Kan seperti itu. Olahraga pun sama. Jadi ketika sudah berjalan dengan rutinitas yang ada, kita bisa
apalagi contohnya kita jangan, tapi kita tangannya ngurus, yang semangat, kitanya nggak begitu. Teorinya bisa, tapi prakteknya nggak dijalankan dengan mereka kan nyontoh kita. Ya, guru itu kan dicontoh, digugu itu juga. Tapi kalau kitanya nggak maksimal, mereka suruh ngelakuin yang bagus, tapi kitanya nggak maksimal nyontoh ini, ya hasilnya sama aja bohong. Seperti itu, ya. Waktu olahraga ya kalau di sekolah kan kita seminggu sekali, itu nggak cukup, makanya ada ekskul ditambahin. Plus kita tanamin ke mereka di rumah, jangan sampai nggak olahraga juga, gerak juga lah, ya. Orang tuanya juga kita bantu buat komunikasi, itu penting kalau sama orang tua, supaya buat bergerak bersama lah, sehat bersama, ya. Lanjut Ina, kelamaan nanti. Kesimpulan, gerak sebagai kebutuhan anak dan pentingnya pendidikan jasmani di lembaga pendidikan haruslah ditekankan pada olahraga kesehatan dan latihan jasmani. Ya, ini tadi udah saya jabarin banyak. Artinya pendidikan jasmani itu segi keilmuannya kita sebagai guru olahraga, membimbing, mengajarkan, melatih, mencontohkan kepada siswa-siswa kita di sekolah nanti. Jadi segi keilmuannya secara teori maupun praktek harus kita kuasain. Itu. Ini tambahannya ya. Jadi yang udah, mohon maaf teman-teman, mungkin kita pribadi, saya juga bisa teorinya tapi nggak bisa prakteknya, atau sebaliknya bisa prakteknya tapi nggak bisa teorinya. Nah, yang udah di lapangan, di sekolah kita di lapangan di peluit, anak lari, main bola, selesai misalkan. Itu enggak. Jadi pembiasaan yang sejak dulu saya sampaikan di kelas, artinya ketika kita udah mulai bismillah, baca doa segala macam, kita kasih dulu keilmuannya, kasih dulu nih, materinya kita kasih dulu, dari mulai sejarah olahraganya apa sih, misalkan atletik, sejarahnya apa gitu, asal katanya dari mana gitu kan, dari Yunani kah, ya kan. Lalu maraton yang masuk ke situ, apa sih Pak atletik, apa saja, ada motoriknya, ya kan, ada psikomotor, ada manipulatifnya, ada lokomotornya, segala macam kita kasih mereka. Basicnya kita tanamin dulu, baru kita praktekin, gitu loh. Jadi jangan ujuk-ujuk langsung ke lapangan aja. Nih sharing aja ya dari saya. Jangan cuman gerak aja di lapangan, tapi kasih juga keilmuannya. Karena apa? Ilmu ini sampai kuliahnya sama, ya. Ini yang saya bahas di sini ya dari zaman SD dulu, ya, SMP, SMA sampai kuliah ya sama begini. Artinya kalau kita nggak punya keilmuan yang bagus, ya kita kan nggak bisa nerapin di lapangan dengan maksimal. Lanjut Ina. Ada apa lagi nih? Sarannya? Sarannya dari yang lainnya nanti lah ini ya. Ini udah, intinya itu tadi sarannya udah saya sampaikan tadi. Lanjut Ina. Oke. Udah Pak. Bisa. Alhamdulillah ya, alhamdulillah selesai. Ya, thank you. Thank you. Makasih Dina udah dibuatin PPT yang luar biasa. Ya, tinggal insya Allah tanya jawabnya silakan disampaikan. Oke. Oke, makasih Pak Widi, Bang Andi. Selanjutnya balik lagi ke sesi diskusi kita seperti yang sudah tadi. Ada yang mau bertanya? Nanti yang bertanya mungkin sharing ilmu juga ya. Iya, atau Gak bisa usah sharing. nanya tapi bagi-bagi pengetahuan nggak apa-apa. Kita diskusi aja. Iya nih, apalagi seru banget kan ini ngomongin tentang anak-anak. Di mana anak-anak tuh penuh keceriaan. Penuh sukacita. Siap. Ya. Mungkin ada yang mau sharing? Gimana? Biasanya Mas Irwanto nih, rajin nih nanya nih. Iya Mas Irwanto, boleh. Baru selesai sharing dong, sharing. Futsal, Pak. Jadi belum ini, Pak. Habis futsalan, kapan kita futsalan nih? Ayo. Cepat. Ya. Ya, yang lain gimana? Diskusi aja, kita sharing aja. Nggak usah tanya kan,
Kalau kebanyakan nanya saya bingung jawabnya juga. Ya, diskusi aja. Sama Pak, saya juga bingung nanti jawabnya. Bang Mas Franciscus Acep mau mana Mas tanya, Acep nih? Bang Acep ya. Nah, Ya, Mas biasanya Acep tuh nih lagi yang paling nanya tuh. vokal nih. Mana dia? Oh, nggak ada ya? Bang Ya. Cakra, Bang Aen. Saya deh Pak. Oh, Saya deh. oke. Ah, iya, lanjut. Pak Irwanto, dipersilakan Ya, Pak. terima kasih atas waktunya. Tadi terkait dengan kondisi anak ya Pak Widi ya. Kadang Ya. saya juga sudah bertanya dengan anak-anak. Saya ada yang sakit nggak ada yang sakit. Cuman kadang-kadang itu anak-anak gimana ya? Lebornya itu dia merasa sakit, ya dalam kondisi kita sebagai pengajar ya kan kita tahu kondisi anak itu sedang sakit ya. Tapi pas ditanya dia tetap nggak mau kasih tahu gitu Pak Widi. Itu gimana Pak Widi? Kadang saya suka bingung sama anak-anak seperti itu tuh. Jadi kita udah kamu minggir aja tidak usah mengikuti gitu kan. Tapi tetap Pak, saya suka olahraga ini Pak. Jadi saya pengen coba gitu Pak. Ya, akhirnya mau nggak mau saya kasih cuma beberapa menit lah. Cara meyakinkan ke anak itu supaya dia tahu kondisi kesehatannya itu menurut Pak Widi gimana Pak? Sharing aja gitu, karena saya juga pengen tahu gimana gitu. Karena kan Pak Widi istilahnya udah senior saya gitu Pak. Ya, bisa aja. Ya jangan nanya ke saya aja, Papa boleh jawab. Iya, mungkin yang lain juga bisa bantu nih. Ada Mas Chandra nih, coach juga nih, ya. Silakan bisa sharing-sharing aja. Mungkin dibacakan lagi pertanyaannya. Jadi bisa. saat kondisi kesehatan si siswa atau anak lagi sakit, tapi dia memaksakan olahraga, mungkin gitu ya pertanyaan singkatnya. Nah itu Ya, gimana sebagai caranya bagaimana ya? Bagaimana? Caranya sebagai ya, seperti baik. apa? Iya. Ya, ini mungkin pengalaman buat semuanya juga nantinya. Mungkin udah pernah juga ngalamin. Anak-anak kan lagi apa namanya masanya bergerak ya. Maunya tuh apalagi sama teman-teman. Udah happy banget ya. Saya ditelepon, "Pak, kapan main?" Itu. Anak-anak maunya tuh bergerak sama teman-teman, have fun bareng. Nah, tapi kendalanya kalau si anak lagi sakit emang gitu. Kadang juga gitu, nggak mau. "Pak, saya tetap mau ini, nggak apa-apa, Pak." Nah, tapi ada tapinya. Ya, kita harus punya metode khusus nih. Contoh, kita kan bisa cek pertama cek denyut nadinya nih. Kan dia udah kasih pemahaman nih. Kan kamu tahu nih, ketika kondisi fisik kita nggak bagus, denyut nadi kita pertama. Kalau itu dulu kan dia bisa tahu. Hitung coba 15 detik. Ya, maksudnya selama 15 detik dihitung denyut nadinya. Nah, ternyata dia memang kalau memang dia kondisinya drop, otomatis kan dia di bawah dengan standar denyut nadi normal kita ya. Nah, itu bisa jadi acuan. Nah, lihat kamu di bawah normal. Jadi kamu nggak boleh ikutan. Pertama itu. Satu lagi ya, harus kita tekankan juga ke dia. Akan jadi bahaya. Jangan ada yang pernah begitu teman saya itu. Biarin aja lah Pak, orang dia mau ikutan. Nah, nggak boleh gitu. Ketika dia kolaps di lapangan, yang tanggung jawab siapa? Ya kan? Bukan yang lain-lain. Gurunya yang di lapangan. Kenapa diizinkan? Nggak tahu Pak, itu nggak bisa jadi alasan. Kenapa bisa nggak tahu? Itu loh. Kenapa bisa nggak tahu anak sakit? Kenapa bisa nggak tahu anak punya riwayat sakit? Penting buat kita semuanya. Jadi ketika kita udah di lapangan, kita harus pastiin dulu anak-anak dalam kondisi. Ketika memang nggak baik, harus kita bukan dipaksa, tapi kita arahkan dengan sebaik-baiknya. Kalau perlu nanti dipanggil wali kelas atau orang tuanya. Jika memang dalam kondisi sakit, jangan dipaksakan, nggak boleh. UKS aja udah langsung. Kalau mau tetap di situ nggak apa-apa. Silakan kamu ikut di samping saya misalkan. Di samping Pak Widi, ikut nonton aja dulu. Bantuin wasit atau bantuin nyatet misalkan. Itu begitu aja dulu. Jangan dipaksakan untuk gerak ketika dalam kondisi sakit walaupun sesaat, tapi kita nggak tahu kondisinya. Main futsal nggak apa-apa, kita kasih waktu 5 menit aja. Ketika menit 3 dia udah keliengan tapi semangat tapi fisiknya nggak mumpuni, drop, jatuh,
Udah, yang disalin siapa? Gurunya. Atau ya, mungkin kita arahkan dengan bagaimana caranya untuk dia istirahat dulu, jangan ikutan namanya gerak yang agak berat dulu. Kalau buat stretching sih nggak masalah mungkin. Begitu kurang lebihnya. Terima kasih. Pak Widi. Mantap. Next. Oke, baik. Jadi gitu jawabannya. Gimana Pak Irwanto? Mantap ya memang Pak Widi. Berarti harus ada metode khususnya yang anak yang dalam kondisi dan meyakinkan anak dalam kondisi sakit ya Pak, biar anak itu nggak ngeyel gitu istilahnya gitu. Nah, pakai keilmuan dulu gitu. Jadi kita kan gurunya, kita kasih teori-teori yang dia paham atau yang dia oh iya ya gitu. Makanya kita harus kasih tahu dulu. Nah, kondisi sehat tuh bagaimana, kondisi kurang baik tuh dingit nadi dulu tuh penting. Kebugaran jasmani itu harus dikasih tahu sejak dini. Ya, gitu ya. Mungkin sedikit menyambungkan ke keilmuan, makanya kita perlu banget walaupun di pendidikan jasmani yang identik banget sama psikomotorik ya, tapi ternyata dengan mendengar percakapan tadi penting banget ilmu kognitif, afektif yang kalau misalkan kita dapat dari situ kan kita jadi tahu bagaimana manfaatnya apa sih dari olahraga. Ketika kita tahu kalau misalkan dia sakit kan mereka nggak akan mendapatkan manfaat itu misalkan. Dan kenapa akhirnya bisa disampaikan juga nih sekarang penting banget ilmu-ilmu teoritis, konsep dan lain sebagainya walaupun dalam olahraga yang identiknya dengan gerak itu gitu. Bang Andi mungkin mau nambahin? Jadi gimana Pak Widi? Nambahin nih. Ya jadi kan kita perlu diingat ya, kita di sekolah namanya apa? PJOK. PJOK ya. PJOK ya. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Nah itu bukan cuma semata-mata di lapangan gerak doang, bukan semata-mata olahraga doang, cabang-cabang ini, cabang itu, bukan. Tapi ada ilmu kesehatan juga, harus tahu, harus disampaikan. Bukan tahu doang, tapi disampaikan. Itu. Ketika anak sudah tahu ya kita ngasih arahnya enak. Oh iya. Kan kita pernah Bapak udah ngasih arahan bla kasih penjelasannya. Nah, dengan adanya pemahaman, mereka akan dengan sendirinya cepat ngerti, nggak ngeyel lagi. Insya Allah, tapi memang ada anak-anak yang ngeyel. Ya, lanjut. Bang Andi mungkin mau menambahkan? Atau cukup? Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada lagi yang mau bertanya? Ini Bang Dandi, di record nggak? Apa? Di record. Ini di record. Di record ya. Iya. Gimana Bang? Ada ini? Atau mungkin tadi Bang Andi ada pertanyaan yang masih mengganjal? Oh iya. Ditanyakan ke diri sendiri. Lupa ya. Enggak ini. Jalur inklusi untuk aku sih buat yang senior ya, khususnya buat Bapak Ustadz Dian Widi ini. Kan saya di sekolah kan cuma eskul doang ya. Jadi kalau internalnya saya nggak tahu lebih dalam. Saya mau menanyakan nih Pak, untuk jalur inklusi kan setiap pendaftaran kayaknya udah dikasih kuota gitu Pak ya? Ya Pak, kan itu Nah, kenapa sekarang dimasukin buat anak khusus ya, anak kebutuhan khusus dimasukin ke sekolah-sekolah umum gitu Pak? Takut kan ada sekolah khusus gitu Pak? Pemerintah sekarang mengamalkan nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial gitu Pak? Kenapa Pak? Kan dia sekolah di SLB kan dia udah sekolah juga. Iya. Gitu Pak. Udah itu aja. Iya. Dina mau nyoba jawab dulu apa langsung saya nih? Nanya sih ke saya ya. Ya mana langsung kayak Pak Widi. Kalau ada pandangan gitu, berbeda ya boleh lah. Ilmu tata negara nanti masuk. Nah, Pak Widi mungkin jadi gini,
Mas Andi, ya perlu diketahui juga sama mungkin semua udah tahu juga setiap waktu PPDB Ya, setiap itu ada kuota khusus ya, kuota khusus untuk anak-anak inklusi. Kalau dulu hanya sekolah tertentu saja, hanya sekolah-sekolah yang khusus gitu, inklusi khusus. Dia dikasih oleh pemerintah, ada guru inklusi, di drop di sana ya untuk ngajarin khusus anak inklusi. Jadi anak inklusi. Tapi sekarang enggak. Semua sekolah wajib terima jika ada anak ABK. Nah, itu wali kelasnya bingung ya kan? Guru mapelnya itu juga dia bingung. masalahnya. Nah, makanya ada pelatihannya. Ada pelatihan khusus buat menangani anak-anak inklusi. Nah, itu ada. Nah, makanya kita di situ kan kita dituntut juga bagaimana caranya kita buat ngajarin anak-anak ABK. Ya, kita bisa berandai-andai. Kalau jangan sampai kita anggap mereka tuh beda. Jangan sampai kita anggap mereka itu anak-anak yang jangan ada di sini nih. Anak-anak yang harusnya di sana aja. Jangan begitu. Ya, mungkin juga kuotanya di SLB nggak terbatas, maka dialihkan juga ke kita. Atau juga memang kita sebagai guru juga diharapkan bisa menangani anak-anak tersebut. Kalau ada keluarga kita yang begitu, masa sih kita nggak mau ngurusin, kan begitu, ya kan? Jadi anak-anak itu anak-anak khusus, makanya khusus itu kita juga harus punya ilmu khusus, punya perhatian khusus, jangan disamain. Kalau dia mah misalkan yang normal kita gentak dikit misalkan, nggak boleh gitu, cengengesan aja. Kalau dia bisa aja dia nangis lapor orang tuanya, guling-guling, nah namanya anak khusus, begitu. Kita harus selamin dulu nih ilmunya buat nanganin anak kayak gitu gimana ya. Selain ada pelatihannya, kita juga mandiri aja. Kebebasan belajar itu, ya itu kita teknologi udah ada, ya kan? Segala macam udah bisa kita dapatkan lewat teknologi. Nah, ilmu-ilmu itu bisa kita dapat di situ. Selain pengalaman, nah ilmu itu dapat, kita praktekkan di lapangan jadi pengalaman. Nah, pengalaman itu yang paling jos. Jadi ya, jadi inklusi memang wajib ada di PPDB. Walaupun nggak semuanya dapat, tapi ketika dapat kita nggak boleh nolak. Kalau kata kepala sekolah saya itu, yang penting ada nyawanya. Mau bentuknya kayak apa, kita harus terima. Sesama manusia, sesama orang yang ingin belajar di sebuah lembaga pendidikan. Seperti itu. Jadi jangan sampai ada perbedaan. Perbedaannya hanyalah bagaimana kita cara mengajarnya mereka. Bukan bersikap kepada mereka. Semua sama. Tapi penyampaiannya aja yang mungkin yang berbeda. Seperti itu. Oke, Pak. Oke. Makasih Pak Widi. Tantangan baru ya berarti buat guru zaman sekarang. Ya, para pengajar. Untuk menghadapi anak-anak seperti itu. Dan berarti memang mau tidak mau, kalau memang di sekolah itu menerima siswa inklusi, sebagai guru harus menyeimbangi. Iya. Next, berarti ada lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Nambahin sedikit, Pak. Oh iya, nah ini boleh. Saya tunggu-tunggu nih. Ayo, Coach. Bang Chandra, silakan. Maaf, Pak, kita sharing aja, Pak. Iya, iya. Ya, kita kan juga ada anak yang kebutuhan khusus juga nih. Kita udah sabar, kita ikutin, udah kita berusaha untuk semuanya kan. Tapi anak-anak yang lain ini, anak didik kita yang lain nih, tetap masih istilahnya meledeki lah itu. Gimana itu? Seperti apa gitu ya, Pak? Harusnya itu kita buat anak-anak yang lain tuh. Oke, mungkin itu aja, Pak. Pak Widi. Ini sharing berarti mohon ya? Bantuannya. Iya, sharing. Ini sharing pananya nih. Sharing sekaligus tanya. Nanya juga sharing lah. Terus tanggapan juga sharingnya. Kan ada tuh anak-anak yang kita udah kita sabarin, udah apa tuh. Tapi teman-temannya sendiri nih, nah itu emang anak itu kan jadi berubah lagi nih. Tadinya kita udah enak, udah enjoy semua.
Ya itu. Mungkin Uh, Sebetulnya bukan hanya untuk anak-anak ABK aja. Anak-anak yang normal tapi dikucilkan juga ada. Dicengin, dibully tiap hari ada. Saya beberapa kali kasus ini sama belasan tahun ini di sekolah. Anak itu sampai normal nih ya, nggak ABK. Anak itu sampai ke sekolah. Kenapa sih berminggu-minggu nggak masuk sekolah? Akhirnya kita samperin ke rumah, cerita dia. Saya setiap hari di anak dukun, jelek, hitam, bla 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 bla. Nah, akhirnya dia punya hati kan, ya kan? Punya hati. Nggak diterima di lingkungannya di sekolah, udah dia pergi. Dia nggak mau balik kembali ke sekolah. Nah, solusinya gimana? Kita ke sisi yang satu lagi, ke sisi yang melakukan bully itu. Kalau yang ABK-nya sudah kita pegang, nah tinggal yang merekanya itu. Kalau saya sih agak, misalkan emang yang itu, yang normal ya, masih nggak paham juga dengan arahan-arahan kita, saya panggil orang tuanya. Saya buat ramuan khusus. Saya buat catatan khusus buat mereka. Ada sanksinya. Nggak usah takut buat nyatain sanksi ya. Ada poin-poin khusus. Kalau saya buat poin. Ketika si anak ngelakuin sampai 100 poin, itu ada sanksinya begini. 5 poin begini, ini begini, gini. Jadi anak-anak punya batasan-batasan. Gitu. Memang namanya anak ABG masih remaja, ngelihat yang beda, ngelihat yang aneh, mulutnya tuh jahil, apalagi di TV begitu, prank segala macam yang mulutnya nggak bagus, udah dengan mudah kita dapatkan gitu kan. Nah itu terbawa. Jadi Mas Chandra bisa ngarahin ke anak-anak yang ngebully itu tatap mata nih. Misalnya ada 3 orang atau 4 orang nih, yang pentolan-pentolan yang paling bangor lah istilahnya, ajak ngomong khusus. Jadi kalau bisa satu-satu ngomong begini dari hati ke hati ya, persuasif dulu aja, jangan keras. Kalau udah dablek banget, kalau saya mah jitak sekalian nggak apa-apa, kalau jangan dicontoh gitu. Saya panggil orang tuanya, Pak ya, ini saya panggil orang tuanya, misalkan saya bilang gini, Bu, Pak, ini si A sudah berulang kali, udah berminggu-minggu atau bahkan sebulan misalkan, kasih arahan begini, tapi dia masih ngelakuin hal yang sama. Nah, solusinya itu, silakan dibawa aja, misalkan ekskul ya, apa-apa nih. sekolah Kalau bola. di ekskul ya saya, nah, ya kita juga nggak bisa, ini kan, kita juga nggak bisa istilahnya mecat atau suruh keluar, nggak bisa juga. Ya kan, bukan punya kita kan sekolah bolanya. Nah itu, kita ajak ketemu orang tua sama anaknya. Ya, dengan 3 arah itu kan, bapak, ibu, coach, ya kan, sama tuh anak, mudah-mudahan harapannya bisa bikin hatinya tuh lebih adem, ngelihat si A tuh, kasih penekanan bahwa kalau kamu di posisi dia bagaimana, ya kan, kalau kamu ada di posisi dia, dibully, dimaki, diomelin, dikatain, dipukul setiap harinya, bagaimana, apa yang kamu rasakan. Nah itu sih paling ngena sih biasanya begitu. Tapi kalau masih double juga, saya tackle paling. Gitu ya. Mudah-mudahan sih dengan adanya itu paling ujung tuh orang tua tuh. Sebelumnya sih coach, kita panggil dulu aja dari hati ke hati, kita kasih arahan yang baik ya. Mudah-mudahan sih ngena itu kan. Biasanya sih udah dapat di poin yang kita tatap mata dengan mereka 4 mata, itu udah ngena sih nggak bisa juga, orang tua yang kita panggil. Ya mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke gitu, jadi Bang Chandra. Gimana Bang? Oke, makasih Pak Widi, mantap. Berarti awalnya persuasif ya Pak, pendekatan personal dulu, 4 mata, panggil orang tua. Kalau misalkan masih bandel baru tadi. Itu ujung. Wah ini 10 jangan menit juga lagi. Sih sebetulnya, jangan contoh. Nggak boleh. Iya itu nggak boleh. Kita dikit lagi udah bahaya. Mungkin karena waktu 10 menit lagi ya, ini sebelum kita ke close, ada pertanyaan lagi, satu lagi mungkin. Sharing lagi aja. Ya, mungkin sharing punya, lagi ya, pernah benar-benar. punya pengalaman Pengalaman apa? ya.
punya pengalaman di ekskulnya, di klubnya, atau di rumahnya mungkin. Iya benar-benar. Nggak harus yang udah jadi guru ya, siapa tahu sama temennya nih, sama temen klubnya gimana. Ya. Ayo, ada lagi yang mau bertanya atau sharing atau menanggapi? Oh, Bang udah Andi jelas kali mungkin. dia nih. Oke, Bang Andi mungkin Bang. Tadi mau nambahin atau apa Bang? Apa nggak ada udah. Udah jam 8 close. Dicukupkan nih berarti. Mungkin closing kali ya, closing. Ya. Dari masing-masing. Dari Bang Andi dulu Bang, closing deh. Ini beneran udah nggak ada yang mau nanya lagi ya berarti ya? Kita close sesi diskusinya ya. Ayo, Andi mulai dulu. Oke, Bang Andi silakan. Closing apa aja Bang? Ya, alhamdulillah pelajaran hari ini ya sudah selesai. Semoga kita diberi kesehatan untuk pertemuan berikutnya lagi. Amin, Apa amin. nih? Doa apa gimana? Udah gitu aja. Udah gitu aja. Nanti yang nutup si Dina. Iya. Dari saya ya, Iya, Pak makasih Widi. Mas Andi. Kalau saya ngomong kadang susah berhenti, maunya ngoceh aja. Iya. Emang udah lancar. Alhamdulillah. Paparan kali ini kelompok 4 mudah-mudahan bisa diterima teman-teman. Sebetulnya saya pengen ada sharing juga dengan Bu tentang apa sih keilmuan ini ya, mudah-mudahan ke depan bisa ikut gabung lagi dengan dari saya. Intinya itu tadi yang kita bahas normal ya, kondisi normal. Luar biasa lagi. Tadi lupa dibahas tuh masalah pandemi ini. Oh, iya benar. Ya. Bagaimananya, ya kan? Itu nanti. kelewatan. Kita Di bahasnya next. yang normal aja tuh, ya. Pertanyaan untuk jadi next teman-teman pertemuan. sekalian, ya mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau mungkin sok tahu sayanya. Saya hanya basically dari pengalaman mungkin ya, dari beberapa kampus yang udah saya masukin juga keilmuan-keilmuannya. Mudah-mudahan bisa jadi manfaat buat kita semuanya. Jika ada salah kata sekali lagi mohon maaf. Terima kasih untuk sharingnya dari semuanya. Terima kasih. Lanjut Dina. Oke. Ya terima kasih Bang Andi, Pak Widi. Jadi itu ya teman-teman, dan mohon maaf mungkin hari ini juga kita tidak kehadiran Bu Mila, tapi insya Allah nanti record hari ini akan di-share ke Bu Mila. Dan mohon maaf apabila dari kami bertiga ada salah-salah kata atau salah-salah ucapan atau jawaban atau ada kata-kata yang menyinggung teman-teman semua. Semoga apa yang kita dapat hari ini dari sharing-sharing Pak Widi, teman-teman semua, Bang Irwanto, dan lain sebagainya, Bang Chandra, itu bisa bermanfaat dan nanti bisa berguna di kemudian hari di saat kita menjadi seperti mereka. Dan saya tutup ya. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afiyat wasyukurillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya. Terima kasih semua. Saya kayaknya mau cari mobil tapi di warung kopi aja kayaknya ya. Di warung kopi. Boleh. Lama ya. Di warungnya Bang Cakra ya, Bang Cakra. Aduh, mana nih orang ini? Bang Cakra, di Bang Cakra. Ayo kapan kita Rame-rame yuk, ngomong? warungnya Bang Cakra yuk. Janjian kapan? Ayo. Besok. Sebenarnya hari ini bisa, tadi si Cakranya ngajakin. Oh gitu. Iya. Saya udah ke Pondok Gede nih.